Warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Begitu banyak suara yang masuk tanggapan terhadap debat saya dan Pendeta Esra Soru. Ada yang bilang begini dan banyak juga yang bilang begini. Kainama itu, Ustadz Kainama hanya garang ketika monolog. Tapi ketika debat dengan Pendeta Esra Soru, dia dibungkam. Salah. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua Hamasyah. Pada hari yang indah ini, saya ucapkan kepada kita merdeka, merdeka, merdeka. Teman-teman sekalian, kenapa di cuplikan tadi kita dengar Ustadz Ahmad Kainama memberikan klarifikasi terus. Dan saya sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh umat Islam yang udah mulai cerdas. Mereka tidak lagi mau percaya dengan buah-bualannya Ustadz Ahmad Kainama. Jadi komentarnya begini. Ketika Kainama monolog, oh itu garang, hebat ya, seakan-akan akademis. Kayak ya orang-orang yang ilmiah gitu ya. Misalnya ketika dia bahas Yesus menikah, berpoligami ya kan, istri-istri Yesus belum tumbuh buah dada, Roh Kudus dan Maria bersetubuh, lalu lahirlah Yesus yang diangkat jadi Tuhan oleh orang Kristen. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian, Yesus itu tidak mati di salib tetapi disembuhkan ya kan. Nah ternyata ya semua klaim-klaimnya ini dibawanya ketika berdebat dengan Pendeta Esra Soru. Tapi semua gugur teman-teman sekalian. Bahkan tentang debat saja, historical Jesus, dia nggak paham. Yang dipaparkannya adalah kritik teks. Dan kritik teks itu merujuk kepada hermeneutik dan homiletik. Nah jadi teman-teman sekalian, sama sekali tidak ada perlawanan. Makanya Muslim bilang sudah muak dengan Ustadz Ahmad Kainama. Dan ini sudah kesekian kalinya memberikan klarifikasi. Sehingga orang, sudahlah stop saja. Kau itu bodoh, goblok, begitu. Nggak perlu dipupuk lah kegoblokan seperti itu. Makanya ya Ustadz Ahmad Kainama itu nggak perlu kau ngaku-ngaku lulusan STT Jakarta, lulusan dari Leiden Belanda, lulusan daripada Haifa Israel, bahkan lulusan daripada Vatikan Roma yang tinggal di Turino. Tapi semua nol, semua bohong. Dia mengaku sebagai pendeta, mana sertifikasinya sebagai pendeta? Ya, dia hanya sebagai pemain musik kok di sebuah gereja waktu itu. Ya, jadi teman-teman sekalian ini sangat menarik. Dan sebelum kita berkomentar jauh seperti biasa, kita langsung saja untuk menonton video Kainama dulu, klarifikasi omong kosong ya dari beliau. Kita lihat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Begitu banyak suara yang masuk tanggapan terhadap debat saya dan Pendeta Esra Soru. Ada yang bilang begini dan banyak juga yang bilang begini. Kainama itu, Ustadz Kainama hanya garang ketika monolog. Tapi ketika debat dengan Pendeta Esra Soru, dia dibungkam. Salah. Ketika saya monolog, saya garang karena saya juga untuk mengusir setan yang mulai mempengaruhi saudaraku. Setan apa? Setan misionari yang masuk kepada saudaraku muslim dan muslimah. Ketika saya debat dengan Pak Esra Soru, ngapain saya garang lagi? Kan sebagian setannya sudah ada di situ. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya teman-teman sekalian, kita sudah dengar apa yang disampaikannya, klarifikasinya. Katanya ketika ada orang Islam yang berkata bahwa oh Kainama itu di monolog garang, tapi saat debat langsung ya kelepek ya, nggak bisa buat apa-apa, kayak anak kecil ya. Di meja itu ya ditonton loh oleh jutaan orang, ditonton oleh para ulama loh, ditonton lah oleh orang umat Islam yang ngefans dengan Ustadz Ahmad Kainama selama ini dengan kajian-kajian ilmiahnya, tapi monolog ya. Tapi ketika diajak berdiskusi ya di media ya, misalnya di TikTok ataupun di live streaming di YouTube, nah dia kan nggak mau berdebat. Tapi entah apa yang merasukinya sampai dia berani
berdebat dengan pendeta Ezra Soru. Dan akhirnya teman-teman sekalian, ya, memuaskan dahaga ya seluruh kekristenan selama ini. Sehingga memang tong kosong nyaring bunyinya. Tidak bisa memberikan argumentasi tentang historical Jesus. Dia katakan bahwa Yesus tidak mati di salib. Nah sekarang buktikan dari sisi sejarah mana karena bicara historical Jesus. Iya kan? Ya pertama-tama yang harus dijabarkan adalah tentang Yesus Kristus ini. Benar enggak sosok yang benar-benar hadir di abad pertama? Begitu. Nah ini yang kemudian harus dijelaskan sebenarnya. Dan kemudian ya Yesus Kristus tidak mati di salib. Dan itu dibuktikan oleh sejarah mana? Dokumen-dokumen yang valid di mana? Itu harus ditunjukkan dalam ranah perdebatan itu. Tetapi sayang sekali teman-teman sekalian. Bahkan ketika pendeta Ezra Soru itu menanggapinya, itu dia tidak bisa ngomong apa-apa. Nah katanya itu adalah strateginya gitu. Kenapa dia garang kalau monolog? Ya karena banyak setan-setan misionaris katanya. Jadi beginilah ya. Kalau Anda tidak mau umatmu dimurtadkan dari Islam dan masuk ke agama Kristen, maka stop untuk menjelek-jelekan kekristenan. Stop untuk Anda membahas Alkitab. Stop untuk kalian ya dengan sembarangan tak tahu malu mengutip-ngutip ayat Alkitab lalu mencocokkannya kepada kenabian nabi kalian yang tentu saja tidak diakui oleh orang Kristen karena tidak ada nabi di luar daripada Bani Israel. Karena kenikmatan dan karunia kenabian itu hanya diperuntukkan ya secara khusus untuk bangsa Israel. Jadi untuk orang di luar Israel, maka itu tidak termasuk. Lalu kalian mengutip Ulangan 18 ayat 18 dicocokkan untuk Muhammad juga. Itu tidak masuk. Ya. Yesaya 29 ayat 12 tentang bangsa yang buta. Lalu kalian bilang kan Nabi Muhammad kan buta huruf. Jadi pas cocok ayatnya. Yesaya 29 ayat 12. Nah ini kengawuran ya. Makanya teman saya selalu katakan kalau memang tidak mau agamamu dibahas, agamamu juga dibongkar, jangan kemudian Anda mengganggu agama lain. Lakum dinukum waliyadi. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu diajarkan dalam agama Ustadz Ahmad Kainama. Jadi tidak perlu keluar-keluar untuk membahas Kristen seakan-akan dokumen yang Anda bawa sebuah kebenaran. Padahal itu dikutip dari Injil-Injil Barnabas. Ya, dikutip daripada kitab-kitab yang tidak diakui oleh orang Kristen. Nah jadi teman-teman sekalian, semua komentar-komentar daripada umat muslim itu sangat menyayat hati daripada daripada Ustadz Ahmad Kainama ini teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ya umat Islam kan sudah mulai udahlah, nggak usah lagi tahun debat-debat itu nggak ada kualitas. Nah ini kan yang selama ini mereka elu-elukan akhirnya berubah pikiran dan tentu saja tidak mau terus dibodohi oleh kajian-kajian daripada Ustadz Ahmad Kainama ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebagai seorang Kristen ya kita sangat bersyukur dengan berjalannya debat ya pada 30 Juli kemarin. Kenapa? Karena di sini ketahuan mana yang setan dan mana yang dari Tuhan. Ya, sekian teman-teman sekalian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.